Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Leha Julisya, NPM 5021066, kelas 4B PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Mata kuliah telaah kurikulum. Pertemuan ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada 1950 ini dikenal dengan istilah leerplan, yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. 2. Kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. 4. Kurikulum 1968 ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975 pengganti kurikulum 1968 ini bertujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu, yaitu MBO, Management by Objective. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975, yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Kony R. Seniawan, Kepala Pusat Kurikulum Diknas tahun 1980-1986. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 9. Kurikulum 2006. Pada tahun ini 2006 KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas merupakan peralihan pemerintah antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passionnya yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam. Subbab 1. Kerangka dasar kurikulum. 2. Landasan kurikulum. 3. Hakikat kurikulum. 4. Prinsip kurikulum. 1. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu peserta didik pelajari. 2. Hakikat kurikulum
Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan sistem, cita-cita, dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 3. Landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seseorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan pendidikan landasan kurikulum. Landasan kurikulum ada 4, yaitu 1. Landasan psikologis, 2. Landasan filosofis, 3. Landasan sosial budaya, 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Prinsip kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi atas 2. 1. Prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. 4. Prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat belajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan penilaian.